Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Coba kalian perhatikan, apabila mengamati situasi malam hari tanpa cahaya lampu, dan kalian bandingkan dengan situasi pagi hari saat cahaya matahari terbit, apa yang kalian lihat? Tentu kalian akan mengatakan adanya cahaya. Nah, apakah cahaya itu mempunyai wujudkah, dan apakah dapat dipegang? Nah, untuk mengetahui tentang cahaya, ya, bahwa cahaya itu saya tekankan selalu berada di sekitar kita dan dapat kita rasakan keberadaannya. Untuk mengenal cahaya, mari kita perlu mengetahui dan mengenai apa itu cahaya, apa itu sifat-sifat dari cahaya. Cahaya akan kita pelajari di video ini, khususnya tentang sifat-sifat cahaya, di mana sifat-sifat cahaya ini dipelajari pada bab indera penglihatan dan alat optik yang dipelajari antara lain oleh siswa SMP kelas 8 semester 2. Baik, kita mulai tentang apa itu cahaya. Cahaya adalah sesuatu atau benda yang bersinar, sesuatu atau benda yang bersinar atau berkilau, yang memungkinkan mata kita itu dapat menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, sinar itu sendiri adalah cahaya yang merambat. Cahaya merambat itu bisa melalui medium, bisa tidak. Nah, cahaya yang merambat tidak melalui medium itu contoh adalah gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang elektromagnetik adalah nyala lilin pada malam hari, sinar matahari yang memancar ke segala arah. Nah, sekarang bagaimana benda yang bersinar seperti matahari, lampu, emas, berlian, perak dan sebagainya itu dapat kita lihat. Kita juga bisa melihat berbagai macam warna ada di sekeliling kita. Baik, untuk membahas tentang permasalahan itu, kita mulai belajar sifat-sifat dari cahaya. Ada 5 sifat cahaya, yaitu dapat merambat lurus, yang berikutnya dapat menembus benda bening, yang berikutnya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan yang kelima dapat diuraikan atau yang kita sebut dispersi. Maksudnya diuraikan adalah dari cahaya warna putih ini terurai menjadi warna pelangi yang berupa merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau yang kita sebut mejiku hibiniu. Baik, kita bahas dulu yang mempunyai sifat cahaya, mempunyai sifat merambat lurus. Nah, perhatikan, cahaya bisa merambat lurus. Ini bisa kalian perhatikan apabila di dalam rumah kita ada celah, baik itu dari ventilasi maupun jendela, maka berkas cahaya ini akan masuk ke dalam ruangan melalui jendela, celah jendela atau ventilasi tersebut. Nah, bila kita perhatikan, bisa kalian perhatikan di gambar bahwa cahaya itu yang merambatnya itu lurus, tidak bengkok. Nah, itulah sebagai bukti bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Perlu kalian ketahui bahwa cahaya akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat yang berikutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan gambar, sumber cahaya ini berupa senter, kemudian diarahkan ke benda bening, misalkan gelas. Nah, maka akan menembus benda bening. Bisa kalian perhatikan, sumber cahaya dari senter diarahkan ke mangkok bening, itu juga akan menembus benda bening. Ini bisa kalian lihat ada cahaya yang menembus di background. Ini bukti bahwa cahaya mempunyai sifat dapat menembus benda bening. Bisa kalian praktekkan di rumah, senter cahaya yang dinyalakan bisa kamu arahkan ke benda-benda bening yang lainnya.
Selain gelas bening, mangkok bening, bisa juga mika yang bening, plastik yang bening, kemudian gelas yang berisi air, bisa kalian praktekkan. Tentu nanti cahaya akan menembus. Yang berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, itu ada cermin datar, ya, bisa kalian lihat ini ada cermin datar, kemudian senter. Nah, ini sebagai sumber cahaya dinyalakan, kemudian arahkan ke cermin datar. Nah, saat cahaya dari senter diarahkan ke permukaan cermin datar, ini sebagai sinar datang. Nah, kemudian cahaya ini dapat memantul. Nah, ini yang kita sebut sebagai sinar pantul, yang arahnya pantulannya berlawanan. Ini sinar datang, sinar pantul. Itu bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Yang berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Kalian harus tahu dulu apa itu dibiaskan atau pembiasan. Pembiasan cahaya itu merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Jadi cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, di mana kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air. Ambil satu contoh nih, ya, atau bisa juga dari medium yang lebih rapat. Perlu kalian ketahui, semakin besar perubahan kecepatan cahaya, maka cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, ya, jadi saya ulang, semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, maka akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Ini contoh gelas yang berisi air, kemudian pensil dimasukkan. Kalian boleh buktikan dibandingkan dengan gelas yang masih kosong dengan pensil, maka pensil akan kelihatan lurus, bisa kalian praktekkan. Tapi kalau pensil ini ada airnya, kemudian pensil dimasukkan, maka akan nampak lengan pensil yang ada di bawah permukaan air ini, ya, seakan-akan nampak patah. Hal ini disebabkan cahaya melalui dua media yang berbeda kerapatannya, yaitu merambat melalui udara, kemudian masuk melalui air. Nah, pada batas permukaan air, cahaya mengalami pembiasan, perubahan arah, sehingga nampak lengan pensil ini di bawah permukaan air seakan-akan nampak patah. Ini sebagai bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Yang berikutnya, cahaya dapat diuraikan atau yang kita sebut dispersi. Apa itu dispersi atau cahaya dapat diuraikan? Adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Contoh penguraian cahaya pada pelangi, ya, pada prisma yang disinari oleh cahaya senter. Maka satu warna cahaya senter yang warnanya berwarna putih akan terurai menjadi warna jika cahaya senter itu ditembuskan ke prisma. Bisa kalian lihat kalau secara skematis, cahaya putih ini dari senter akan terurai menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, begitu, atau magiku, hibinu, yang kita sebut warna pelangi. Nah, itu tentang sifat-sifat cahaya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut, kita bahas per sifat pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.